Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat sama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan fardu subuh secara berjamaah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tetaplah kita lipat curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir penghulunya para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi ba'da. Atas berkat jasa-jasa beliau sampai saat ini, detik ini, kita masih merasakan nikmatnya zaman Islamnya. Atas berkat jasa-jasa beliau sampai saat ini dan detik ini, kita masih merasakan indahnya silaturahmi, menjalin rahmi kasih sayang. Maka dari itu Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati, yang diberkahi dan pastinya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam tentunya ingin diberikan kebaikan, baik dalam kebaikan hidup di dunia dan kelak di akhirat, dihindarkan dari azab api neraka. Sebagaimana yang sering kita ucapkan setiap hari, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kelak di akhirat, dan hindarkan diri kami dari azab neraka. Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati Allah, pada subuh pagi hari ini kita akan membahas mengenai sebuah hadis dari kitab Ushuriyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Ushuri, yaitu hadis kelima mengenai amalan yang dapat menjauhkan dari neraka dan mendekatkan diri ke surga. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anha, ia berkata, wahai ya Rasulullah, ajari aku suatu amal yang dapat mendekatkan aku ke surga dan dapat menjauhkan aku dari api neraka. Beliau bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan, maka ikutilah dengan melakukan kebaikan. Dan dia berkata, apakah mengucapkan
la ilaha illallah termasuk sebagian dari kebaikan? Lalu beliau Rasulullah menjawab, ya, bahkan itu adalah sebaik-baiknya. Baginda Rasulullah menjawab, bahkan itu adalah sebaik-baiknya kebaikan. Bapak Ibu yang mulia, yang dirahmati, yang diberkahi dan pastinya dicintai Allah, ada satu hikayat, sebuah kisah yang diambil dari kitab Suriah hadis kelima ini, bahwa ada seorang laki-laki sedang wukuf dan memegang 7 batu. Lalu laki-laki ini berkata, wahai batu, bersaksilah untukku kepada Tuhanku bahwasannya aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Lalu setelah itu laki-laki ini tertidur. Di dalam tidurnya laki-laki ini bermimpi bahwa sudah terjadi hari kiamat. Betul-betul seperti hari kiamat. Laki-laki ini dihisab, dan setelah dihisab dia dijatuhi, akan dimasukkan ke neraka. Lalu malaikat azab, malaikat penyiksa ini, Bapak Ibu yang mulia, membawa laki-laki ini memasuki neraka, menuju pintu neraka. Pas kemudian menuju pintu neraka yang pertama, tiba-tiba batu dari 7 batu yang ia genggam kemudian jatuh, tiba-tiba menutupi pintu neraka tersebut. Kemudian malaikat penyiksa tadi, malaikat azab tadi, beramai-ramai mengangkat batu tersebut, tetapi tidak terangkat oleh malaikat batu tersebut. Kemudian dibawa lagi ke pintu neraka yang berikutnya, dan berikutnya 7 batu dari batu yang digenggam tadi pun menjatuhkan dirinya, tiba-tiba menutupi pintu neraka, dan laki-laki itu pun tidak dapat masuk ke neraka. Begitu seterusnya sampai pintu neraka yang ke-7. Lalu akhirnya para malaikat bermusyawarah, dan laki-laki ini dibawa ke bawah arasy-Nya Allah. Wahai Allah, dengan segala usaha kami malaikat telah membawa laki-laki ini ke pintu neraka, tetapi tidak ada satu pintu pun yang bisa dibuka karena tertutup oleh 7 batu yang dibawa oleh laki-laki itu. Lalu Allah berfirman, wahai hambaku, aku bersaksi bahwa dari ke-7 batu tersebut telah menyaksikan bahwa laki-laki tersebut telah berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru saja bisa bersaksi kepada laki-laki itu, apalagi aku yang menciptakan, dan aku maha mengetahui bahwa laki-laki itu telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bawalah laki-laki ini ke surga. Kemudian laki-laki ini dibawa ke surga, tiba-tiba semua pintu surga tertutup, dan keluarlah kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seketika itu semua pintu surga terbuka. Nah, Bapak Ibu yang mulia, satu kalimat tauhid yang telah diucapkan laki-laki ini telah membawanya ke surga, di mana Nabi kita bersabda, laida kulal jannah ila birahmatika, tidaklah seseorang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Maka Bapak Ibu yang mulia, kita masuk surga bukan hanya dengan ibadah
yang kita lakukan saja, dengan banyaknya sholat yang kita lakukan, dengan banyaknya ibadah puasa yang kita lakukan, tetapi dengan kehendak Allah, yaitu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan masuk ke surga-Nya Allah. Kemudian dari kitab Surya ini, hadis kelima ini dikisahkan kisah yang kedua, yaitu sejelek-jeleknya perbuatan yang bisa membawa ke neraka. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sedang bermunajat kepada Allah. Lalu Nabi Musa ini bertanya kepada Allah, "Wahai Allah Tuhanku, kenapa Engkau telah menciptakan manusia, tetapi Engkau memasukkannya ke dalam api neraka?" Nah, Bapak Ibu yang mulia, kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bangunlah engkau, kemudian engkau bertanilah dan bercocok tanamlah." Kemudian Nabi Musa bertani dan menanam padi. Setelah tiba waktunya panen, Nabi Musa memanen padi yang telah ditanamnya dan siap panen. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah engkau telah memanen hasil padi tanaman?" Maka kata Musa, "Sudah ya Allah, semua padi yang kutanam sudah aku panen, terkecuali padi yang buruk, padi yang tidak bagus aku tinggalkan." Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, begitu juga aku. Apabila aku menciptakan manusia, tetapi dia tidak ada kebaikan sedikit pun, maka aku pun akan memasukkan dia ke dalam neraka." Lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, siapakah seburuk-buruknya orang yang tidak mau masuk ke surga-Nya Allah dan mau masuk neraka?" Lalu Allah menjawab, "Seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya orang yang mau masuk ke neraka, yaitu orang yang tidak mau mengucapkan, orang yang malu mengucapkan, orang yang enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Maka Bapak Ibu yang mulia, yang dirahmati, yang diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalimat la ilaha illallah adalah afdhalul zikri, seafdal-afdalnya zikir, yaitu la ilaha illallah. Kalimat tauhid inilah yang akan mengantarkan kita ke surga. Maka Bapak Ibu yang mulia, yang dirahmati, yang diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita simpulkan hadis kelima dari kitab Surya ini, bahwasanya hendaklah kita menutupi semua keburukan yang kita lakukan dengan kita iringi setidaknya dengan zikirullah. Sebaik-baiknya zikir yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan tinggalkan kalimat ini Bapak Ibu yang mulia, karena kalimat ini setelah kita menghadapi sakaratul maut, inilah yang akan kita ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apabila kita dapat mengucapkan ini di akhir hayat kita dijamin Allah akan masuk ke surganya Allah. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita. Adapun yang benar yang datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.